pagi dan selamat hari Minggu kepada jemaat Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulaikan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa dulu. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari saya membawa kita dalam doa. Haleluya Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami nafas yang baru Tuhan. Engkau telah memberikan kami pagi yang indah Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk jemaat di luar maupun di mana-mana Bapa Yesus, biarlah Engkau memberkati Tuhan, dan memberkatilah kami yang ada di sini Bapa Yesus. Biarlah Engkau memakai kami sebagai alat-Mu Bapa Yesus. Biarlah kami memuji dan menyembah Engkau dari hati kami Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami angkatkan doa kami hanyalah kepada-Mu Bapa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Setia
pujian bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Here we go. One, two, three, we go. Semua katakan, jiwa bebas terlepas, rasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Semua katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Semua bersama-sama saya. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh eh oh 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 eh oh
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Kami rasakan Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Oh, Yesus, bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum. Ku selalu bersandar kasih-Mu. Ku datang padamu dengan segala kelemahanku. Kan ku bersyukur Kau selalu menerima
kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Tuhan. Yesus Tuhan. Selamat pagi kepada semua saudara-saudara yang terkasih. Salam. Apa kabar semuanya? Berharap semuanya sehat saja. Sebelum kita memulakan perkongsian atau sebelum saya berkongsi firman Tuhan untuk kita, baik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan mengosongkan hati dan pikiran kita, siap untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Segala beban-beban, masalah yang kita alami pada saat ini, kita berdoa, kita minta Tuhan jauhkan itu daripada kita. Kita minta Tuhan cabut itu daripada pikiran, pada hati kita, supaya kita menghadap Tuhan, kita menghadap firman Tuhan dengan hati yang penuh persediaan. Ya, karena kita siap untuk dilengkapi melalui firman Tuhan, didorong dan dinasihati oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sebelum kami membaca firman-Mu, belajar daripada sabda-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi hamba, mengurapi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar semua kami mengerti dan kami masing-masing diberkati melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang bulan 8 ini, dan kami juga mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kesempatan pada malam ini Bapa, pada saat ini kami sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan puji sembah, dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, yaitu di dalam PL, di dalam perjanjian lama, yaitu 1 Samuel surat 1 Samuel ataupun kitab 1 Samuel bab yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel terpanggil. Perikop yang kita belajar pada saat ini yaitu tentang panggilan Samuel. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu ia mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku tidak bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, dan dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Jadi saudara-saudara yang sekasihi di dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang panggilan Samuel. Kenapa Samuel dipanggil dan bagaimanakah Samuel dipanggil? Jadi apakah seperti yang kita pikirkan? Mari kita sama-sama melihat daripada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ini berbicara kepada kita, Samuel dipanggil selama 3 kali Tuhan berulang-ulang memanggil Samuel. Berarti Samuel masa ini dia belum tidur, ya. Dia hampir-hampir mau tidur, dan dia masih menikmati, dia masih merasakan udara, dia masih merasakan angin-angin, dia masih mendengar apa yang dia dengar di tempat, yaitu di rumah Tuhan, di dekat dengan tabut Tuhan, ya. Apa yang dia lakukan di situ? Dia berdiam, dia tidur di situ. Jadi seterusnya yang terjadi, ia mendengar suara Tuhan. Yang pertama, Tuhan memanggil dia, lalu dia bangun. Dia sangka ataupun dia fikir yang memanggil dia itu adalah Eli ataupun bapak, ya, bapak yang dipanggil oleh Samuel ini. Jadi pertama kali Tuhan memanggil dia, "Samuel, Samuel, Samuel." Jadi dia pun menyadari keadaan itu, mendengar suara itu, dan masih dalam keadaan yang sedar. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti itulah yang terjadi terhadap pribadi Samuel, ya. Dan siapakah yang ada dalam peristiwa ini adalah antara Samuel, Eli dan Tuhan, ya.
dan tempat yang yaitu dikatakan rumah Tuhan ataupun dengan kata lainnya gereja, ya, gedung gereja Tuhan, seperti yang di mana tempat orang-orang yang benar, orang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan 8 ini, ya, kita sama-sama, saya menekankan dan saya membawa tema ini untuk kita, yaitu tentang panggilan Tuhan. Jadi apakah untuk tema yang terakhir dalam bulan 8 ini adalah menyahut panggilan Tuhan. Apakah kita telah menyambut panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ataupun di tengah perjalanan, ataupun sudah? Dan yang kedua, mengapa kita harus menyahut panggilan Tuhan? Menyahut bedanya dengan menyahut, ada bezanya dengan mendengar, ada bezanya dengan menangkap sesuatu, ya, apa yang kita dengar. Tetapi menyahut ini dia lebih kepada tindakan, ya. Mendengar mungkin dia cuma mendengar dan percaya, mengimani, tetapi tindakannya adalah untuk menyahut. Demikianlah kita, ya, ketika kita dipanggil. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimanakah kita menyahut panggilan Tuhan? Sesuai dengan apa yang telah kita baca di dalam firman Tuhan ini, ya, bagaimana kita mau menyahut panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tiga poin yang saya ingin kongsikan untuk kita, yaitu subtema dia yaitu mendengar, menerima, dan melakukan. Ya, mendengar, menerima, dan melakukan. Kita mendengar Tuhan berbicara terhadap diri kita tanpa kita menyadari itu adalah panggilan Tuhan, tetapi tindakan kita, penerimaan kita terhadap firman Tuhan, terhadap kehendak rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita secara apa yang kita tidak dugakan, yang kita tidak sangka, ya. Kita lari daripada kehidupan lama, kita lari daripada kehidupan kegelapan, melompat dan pergi pindah kepada kegelapan, hidup dalam terang Tuhan. Banyak orang seperti itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak seperti yang saya pikirkan juga, ya, semua jemaat Tuhan dipanggil dengan cara yang berbeza, ya. Ada yang dipanggil sewaktu dia diinjili, ada yang dipanggil sewaktu dia diurapi, ada yang banyak cara yang Tuhan lakukan untuk memanggil kita. Tapi cara kita untuk mendengar, menerima, dan melakukan itu sangat berbeza, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Karena apa? Karena cara kehendak Tuhan sudah ditentukan kepada setiap pribadi kita, ya. Sama ada kita dapat menerima dorongan, didikan yang orang lain perkatakan kepada kita melalui firman Tuhan atau tidak. Itu juga yang ada separuh seperti itu, tetapi kebanyakannya dia juga dibentuk dan dipanggil apabila dia mendengar firman Tuhan, ya. Dan perbezaannya kita, saya dan saudara dengan Samuel ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara dengan suara dia mendengar secara reality, ataupun langsung dia mendengar suara Tuhan itu dengan begitu jelas, ya, sehingga Samuel bangun dan angkat dari tempat tidurnya, ya. Jadi apa daripada pribadi Samuel ini kita belajar? Saya belajar 3 perkara. Dia mendengar, dia bangun, maksudnya dia bertindak, dan dia menerima. Dia melakukan apa yang dalam tindakan, dia melakukan apa yang Tuhan bicarakan, ya. Dan yang bapaknya Eli bicarakan kepada dia, sampaikan kepada dia, supaya itu yang dia sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang datang dan Tuhan juga yang berbicara kepada Samuel. Jadi untuk firman Tuhan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya dan yakin kita sudah sama-sama memfokuskan diri kita dan sama-sama membuka telinga rohani kita dan
cara kita mau melihat firman, merenungkan firman Tuhan ini, kita membuka mata rohani kita supaya kita dapat merenungkan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, walaupun sewaktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, sebelum saya sampai ke ayat-ayat demi ayat, saudara sudah mengerti, saudari-saudara sudah mengerti dan mengetahui firman Tuhan itu, ya. Jadi ketika saya merenungkan kehidupan saya, ya, kehidupan kita di dunia ini, ya, saya merenungkan apa yang sedang terjadi dan yang telah terjadi dalam setiap pribadi orang Kristen itu, ya. Semua kita sebagai orang-orang yang percaya, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan, memiliki hak masing-masing. Dalam setiap pribadi kita memiliki hak masing-masing. Jadi panggilan Tuhan itu datang kepada kita, tidak ada seorang pun yang berhak untuk merampas dan untuk membiarkan kita ataupun iri hati dengan panggilan kita. Karena hak kita untuk menyahut panggilan Tuhan itu. Jadi hak kita adalah untuk menyahut panggilan Tuhan itu terserah pada diri kita sendiri. Dan terserah kepada waktu, masa kita. Sama ada dengan masa sewaktu kita mendengar dan menerima itu, kita sudah 100% untuk mengikut Tuhan atau belum, ya. Itu terserah pada kehendak kita. Jadi yang penting kita punya hak sendiri, setiap pribadi kita, untuk menyambut panggilan Tuhan, ya. Dalam kita punya hak itu, sanggup juga ada kerinduan hati kita, ya. Harus ada kerinduan hati kita benar-benar untuk menyambut panggilan Tuhan. Sama halnya sewaktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Sedangkan sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, kita merasa kekosongan. Kita tidak menyangka sesuatu yang akan terjadi sebelum kita mengangkat puji sembah kepada Tuhan, mengangkat penyembahan kepada Tuhan, ya. Contohnya banyak yang kita lihat terjadi sewaktu kita menaikkan puji sembah kepada Tuhan. Demikian juga saudara saya kasih dalam Tuhan, panggilan kita yang sepatutnya kita punya hak untuk menyahut panggilan Tuhan. Tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hak kita itu. Karena apa? Karena panggilan Tuhan itu adalah spesial, istimewa untuk setiap pribadi. Istimewa untuk setiap pribadi, ya. Karena dari situ saya memikirkan banyak perkara, ya. Bagaimana kita mau melihat dan belajar daripada kehidupan Eli ini tadi, ya. Jadi tujuan firman Tuhan ini adalah supaya melalui firman Tuhan ini kita mengetahui bagaimana itu terjadi kepada setiap pribadi kita. Bagaimanakah itu terjadi pada setiap pribadi kita, ya. Dan apakah tindakan saudara ataupun saudari ketika dipanggil atau dipilih oleh Tuhan, ya. Walaupun kita tidak menyadari, ya, kita menyadari hal itu terjadi, tapi kita menyadari hidup kita semakin hari semakin berubah, ya. Semakin hari semakin ada perubahan, semakin hari semakin ada pembaharuan lebih daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Itulah panggilan Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan memilih kita pasti dengan proses yang cukup berat. Setiap orang Kristen itu, siapa kata ikut Yesus itu terus senang. Tapi kita harus ingat, ikut Yesus itu harus menderita. Dalam penderitaan ada kemuliaan Tuhan sampai waktu Tuhan datang ke dunia ini satu hari akan datang. Amin. Haleluya. Jadi yang ketiga perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita daripada firman Tuhan ini, yaitu pertama, mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Samuel, dia mendengar suara itu sampai dia menyelidiki. Sekiranya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sewaktu Samuel mendengar Tuhan memanggil dia, sedangkan sampai 3 kali berulang-ulang Tuhan memanggil dia. Tetapi Samuel ini, dia terus menyelidiki dan dia terus melakukan sesuatu. Apakah itu suara Eli ataupun suara orang yang ada di sekitar sana, ataupun apakah itu suara yang, sedangkan ayat firman Tuhan kata di sini Samuel belum mengenal Tuhan. Kita bayangkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-7,
Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Berarti Samuel ini adalah seperti orang yang baru menerima panggilan Tuhan, ya. Yang walaupun sebelumnya memang sudah di dalam rencana Tuhan, seperti mana yang firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, ya. Sewaktu kita dalam kandungan, Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah memperlengkapi kita. Karena Tuhan telah memilih kita, ya, sampai cuma kita semakin dalam proses pertumbuhan setiap pribadi kita, ya, baik dari cara akar pikiran kita, cara akal tindakan, kekuatan kita, itu yang membuat kita berbeza. Ada yang cepat untuk matang, ada yang lambat, ya. Tapi ianya juga kalau kita lihat dengan cara Samuel ini, walaupun dia tidak pernah mendengar itu sebelum, tetapi apabila Tuhan yang sendiri yang datang dan berbicara kepada Samuel, dia terus bertindak, ya. Dengan cara langsung dia terus bertindak. Langkah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Sewaktu kita telah hidup di dalam panggilan Tuhan ini, marilah kita sama-sama melakukan sesuatu. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, kita diancam dari segi kekhawatiran kita. Kita sudah khawatir, kita sudah rasa takut, kita sudah rasa terancam, lebih-lebih lagi kehidupan rohani kita. Kita sudah merasa sangat terancam, ya. Jadi apakah kita terus masih berdiam? Maksud saudara saya kasihi dalam Tuhan adalah supaya kita terus bertindak, melakukan sesuatu, terus berdoa kepada Tuhan, terus berdoa dengan usaha kita. Kita berusaha serta kita berdoa, ya. Tanpa usaha, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya, jarang sekali kita mendapat hasil yang begitu baik dan lumayan. Tapi itu semua terserah kehendak dan rencana Tuhan. Yang penting kita berusaha untuk melakukan sesuatu, tetap setia, taat di dalam doa kita, ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Sekarang ini, ya, walaupun kita sudah lama start ataupun bermula bekerja, ya, tetapi jangan kita tinggalkan Tuhan. Tetap kita utamakan Tuhan, ya. Walaupun keadaan semakin membaik, kita tetap sebagai orang percaya, tindakan kita tetap mengutamakan Tuhan, ya, dalam apapun yang kita lakukan. Yang kedua, saya lihat di sini ialah supaya kita jangan ragu-ragu, tetap yakin dan percaya. Jangan kita ragu-ragu dengan panggilan kita, ya. Banyak orang Kristen itu jatuh karena apa? Karena masih ragu-ragu. Apakah ini panggilan saya? Apakah ini masanya saya sudah dipanggil ataupun belum? Kenapa saya masih kosong? Ya, itu maksudnya ragu-ragu, saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, saya mendorong kita, jangan kita ragu-ragu dengan panggilan kita. Tetap yakin dan percaya bahwa itu panggilan kita. Itulah waktunya, itulah masanya Tuhan untuk mempercayakan sesuatu kepada kita. Suatu ketika saya secara pribadi, saudara saya kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak menyangka bahwa itu panggilan Tuhan, ya. Karena apa? Karena saya seperti orang yang belum, walaupun hidup dalam keluarga Kristen, tetapi orang yang belum sesungguhnya percaya kepada Tuhan, ya. Masih mengikuti, masih melakukan hal-hal duniawi. Jadi tiba masanya Tuhan, tiba waktunya Tuhan. Tuhan sendiri yang mengubah kehidupan saya secara pribadi, sehingga apapun yang saya pernah lakukan di hadapan Tuhan, sehingga saya pernah jatuh di dalam dosa, Tuhan sembunyikan itu daripada pikiran saya. Sampai pada hari ini saya tidak menyesal mengenal Tuhan. Saya tidak pernah ragu-ragu ketika saya hadir, ketika saya sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan. Karena saya percaya
Tuhan itu. Saat Tuhan mengangkat saudara, memanggil saudara, tidak ada seorang pun yang mampu menurunkan saudara kembali. Saat Tuhan memanggil saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu panggilan Tuhan itu. Karena Tuhan kita sangat luar biasa. Itulah panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan itu, jangan kita ragu-ragu, tetap yakin dan percaya pada panggilan kita. Karena panggilan kita adalah panggilan surgawi. Amin. Yang ketiga adalah bertindak sesuai firman Tuhan. Kita perlu bertindak sesuai firman Tuhan. Seperti mana yang saya bicarakan dalam beberapa minggu yang lepas, yaitu kita bertindak sesuai dengan kehendak perintah Tuhan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan itu harus bersepadanan dengan Injil. Contohnya firman Tuhan mengatakan, salibkan manusia lama kita. Ya, ada perubahan. Dalam panggilan itu ada perubahan. Seperti Rasul Paulus, waktu Rasul Paulus ingin melakukan sesuatu yang menganiaya, keburukan, maksudnya kejahatan, yaitu menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Maka Tuhan Yesus sendiri, tetapi Tuhan Yesus menangkap dia dengan cara kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberikan dia sebelum hal perkara yang tidak baik terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Sekiranya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia belum menerima Tuhan, sudah tentu orang-orang yang ada di Damsyik, ada separuh orang yang sudah memiliki perancangan yang tidak baik, memiliki perbincangan yang tidak baik. Itu berusaha untuk membunuh Rasul Paulus. Tetapi cara kehendak Tuhan itu sangat luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Dengan itu kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang firman Tuhan bicarakan, kita lakukan. Kita berusaha untuk menerima firman Tuhan itu dalam diri kita, dan berusaha kita untuk mempraktikkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Satu hal yang sangat sukar untuk kita lakukan, ya, contohnya daripada firman Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni. Ya. Dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, perkara ini yang harus ada pada setiap pribadi kita. Semaikan kasih itu dalam diri kita. Maka kita sesuai dengan apa yang panggilan Tuhan terhadap diri kita. Karena Yesus Kristus adalah pribadi kasih yang memanggil saya dan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan hari ini sampai Maranatha. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang Eli katakan kepada Samuel, ya, walaupun Samuel berusaha sebenarnya tidak mau membicarakan hal itu terhadap sesiapa, tetapi Eli tahu isi hati dia. Ya. Eli tetap memaksa dia untuk menyatakan hal itu. Ternyata Tuhan mau mendatangkan hukum terhadap keluarganya, karena anak-anak keluarganya menghujat Allah. Mereka melakukan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Tetapi melalui panggilan Samuel ini, Samuel menyatakan kehendak Tuhan terhadap panggilan Tuhan terhadap pribadinya, dan terus nular kepada keluarganya. Ya. Demikianlah kita, saudara saya kasih dalam Tuhan. Setiap diri kita yang dipanggil oleh Tuhan pasti akan berdampak baik kepada orang lain, memiliki impak yang baik kepada orang lain. Setiap orang Kristen yang dipanggil itu, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang saya bicarakan kepada kita ingat 3 perkara itu dalam diri kita. Ya. Kita menerima firman Tuhan, kita mendengar, kita menerima, serta memiliki tindakan. Sama hal dengan Yakobus berbicara, kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, supaya kita tahu, ya, supaya kita mengerti sesungguhnya kehendak Tuhan dalam panggilan kita. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdiri. Saya minta pemain keyboard untuk kita menaikkan satu penyembahan, yaitu lagu kita mengangkat hidup ini adalah kesempatan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mengangkat puji sembah ini kepada Tuhan.
Penyembahan ini kepada Tuhan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nyatakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami Tuhan Yesus, kesempatan kami pada hari ini, hidup pada hari ini Tuhan, berikanlah pada setiap pribadi kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup kami. Pada hari ini kami juga mendengar firman, belajar firman. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami telah mengangkat puji sembah kami ke dalam tangan kepadamu juga Tuhan Yesus, bagi tanda ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa kami bersama Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang percaya katakan amin.